Assalamualaikum, Laskar Ngarit beres-beres dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Hewan Risa di channel YouTube Sahabat Satwa TV yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak. Laskar Ngarit, ada beberapa pertanyaan yang hari ini akan kita bahas satu persatu. Langsung simak saja, akan saya bacakan. Siap? Dari Ferry Wahyudi bertanya, salam ngarit beres-beres. Mau nanya dok, kalau sapi hamil muda tapi kadang keluar darah sedikit, apa bisa tetap hamil dok? Nah, Mas Ferry Wahyudi, seharusnya sapi bunting itu tidak boleh keluar darah. Apalagi kalau darah ini dari dalam rahim. Karena ini mengindikasikan kondisi abnormal atau tidak normal dari proses kebuntingan, Laskar Ngarit ya. Nah, pertanyaannya adalah darahnya sapi Mas Ferry Wahyudi ini dari mana? Apakah dari vulva atau dari vagina atau bahkan dari dalam? Bila dari dalam yang keluar secara periodik, bisa dianggap itu tidak bunting, tetapi itu merupakan salah satu fase met-estrus, di mana ini tahapan dari satu siklus estrus atau satu siklus birahi, Mas. Jadi konkretnya ketika keluar darah, jenengan wajib melakukan apa? Melakukan pemeriksaan ya kepada dokter atau mantri setempat untuk memastikan apakah memang bunting. Kalau bunting ya monggo diambil tindakan seperlunya. Kalau memang tidak bunting, diobati supaya darah ini tidak berlanjut menjadi apa? Menjadi infeksi rahim. Siap, Mas Ferry Wahyudi. Siap. Oke. Pertanyaan yang kedua, Lam. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Sapi saya di IB bulan November tanggal 22 2020. Terus 4 bulan berikutnya dicek jadi. Tapi sampai bulan September 2021 kok belum beranak. Mohon solusinya dok. Kita hitung dulu, siap. November tanggal 22, tidak usah dihitung. November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Agustus tanggal 22 sapinya Lam itu bunting 9 bulan ya. 22 ditambah 10 hari berarti masuk ke bulan September. 9 bulan 10 hari. Nah, sekarang September sudah tanggal 20. Artinya sudah on the way 10 bulan atau 10 bulan lebih. Pertanyaannya adalah, apakah memang sapinya jenengan bunting? Bila sapinya jenengan bunting dan sampai bulan ke-10 belum melahirkan, tidak masalah, ditunggu saja. Nanti akan lahir di bulan ke-10 lebih, tidak masalah. Tetapi apakah yakin bunting? Nah, kalau tidak bunting kan zong, maka solusinya periksakan saja ke dokter. Karena kalau sudah 9 bulan, 8 bulan, 7 bulan, tangan dokter cukup masuk sekian atau lebih dalam sedikit, maka sudah bisa menyentuh kepala atau kaki dari si pedet. Jadi sangat tidak membahayakan. Jadi konkret, bila memang bunting, tunggu saja kelahirannya. Bila tidak meyakinkan, lakukan pemeriksaan kebuntingan. Karena itu tidak berbahaya, langsung sikat periksakan. Tapi yang terpenting adalah bila memang bunting dan ternyata belum ada tanda-tanda seperti keluar lendir, ekor jentar-jentar, vaginanya bengkak, atau mulai bengak-bengok atau tercium aroma busuk dari vagina dan vulva, itu masih oke. Siap, kita lanjutkan. Pertanyaan ketiga. Oke. Pak dokter, mau tanya obat bintik-bintik pada kulit sapi betina
Muhammad Fakih. Nah, bintik-bintiknya ini seberapa besar? Bila bintik-bintiknya ini sebesar kutil ya, gede-gede, itu bisa jadi papiloma. Skin papiloma itu penyebabnya adalah virus. Konkretnya jenengan bisa memanggil dokter untuk melakukan pengobatan. Namun bila bintik-bintiknya itu kecil-kecil, itu bisa karena alergi serangga, bisa karena alergi pakan, atau karena kotor. Jenengan bisa melakukan apa? Memandikan sapinya jenengan dengan cara menggunakan shampoo medicated-nya anjing dan kucing, dan jenengan atau gunakan sabun CF sulfur atau sabun belerang. Lah sekarang ngarit. Caranya dimandikan dulu, jenengan basah pakai sampo sambil digosoi ya. Sambil digosoi, jangan langsung dicuci, biarkan dulu kira-kira 5-10 menit. Setelah itu siram yang bersih sampai bersih, lalu keringkan dan angin-anginkan. Mandi bisa dilakukan di pagi hari jam 6, jam 7 sampai jam 9. Disarankan seperti itu. Oke. Pertanyaan yang keempat. Oke, ada yang bertanya, Taufan Mubarok dari video saya sebelumnya, alhamdulillah sukses. Maaf Pak Dokter, apakah Pak Haji Adib ada kesibukan lain atau penghasilan lain? Mas Haji Adib pekerjaan lainnya adalah pabrik roti. Jadi beliau ada roti bolu yang dipasarkan baik itu di lokal Banyuwangi maupun di beberapa kota di Jawa Timur dan di Jawa Tengah. Assalamualaikum. Oke. Pertanyaan yang keempat, Sabet Toktil. Pagi Dok mau tanya, sapi saya setelah di IB selama 3 bulan mengeluarkan darah, menjadikan sapi saya minta di IB terus. Bagaimana cara supaya saya bisa bunting lagi? Banyak sekali yang tanya seperti ini. Jadi ketika keluar darah ini kita harus mencari penyebabnya. Apakah Mas Sabit Toktil, sapinya jenengan ini keluar darahnya rutin setiap 21 hari sekali? Bila keluar darahnya ini rutin dan dibarengi lendir, bisa jadi ini adalah fase medestrus. Ketika fase medestrus, maka berarti injeksi IB-nya itu tidak berhasil. Jenengan harus mengevaluasi juga, satu siklus birahinya ini normal enggak? Kalau satu siklus birahinya normal, maka jenengan tinggal melakukan evaluasi kepada kemampuan jenengan dalam deteksi birahi. Bila jenengan deteksi birahinya sudah tepat, maka lapornya ke petugas tidak boleh terlambat. Bila lapor dan petugasnya datangnya sudah tepat, tata laksana inseminasi harus berhasil dan tepat. Kualitas sperma juga harus tepat, maka sapinya jenengan harus sudah bunting lah sekarang hari. Tetapi bila keluar darahnya ini ternyata adalah gejala awal dari infeksi, dari endometriosis, maka jenengan harus melakukan pengobatan. Panggil dokter, panggil mantri, lakukan pemeriksaan, minta diagnosa kepada si mantri atau dokter, maka persilahkan si dokter dan mantri tersebut menjalankan SOP tindakan infeksi pada rahim. Assalamualaikum Mas Sabet Toktil. Oke. Rajet GG sangat menginspirasi, bikin konten jerami fermentasi. Siap, ditunggu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Simar Golang 79. Pertanyaan terakhir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dok, saya mau tanya, apakah baik limbah dari pabrik tepung tapioka, yaitu kulit singkong beracun, atau ampasnya buat pakan sapi? Tolong penjelasannya. Masih ada adzan, sebentar ya. Nah, Laskar Ngarit, kita lanjutkan. Siap. Jadi yang harus dilakukan adalah memastikan bahwa ampasnya tersebut tidak mengandung racun sianida. Tetapi yang menjadi catatan adalah gamblong itu boleh diberikan untuk sapi. Oke. Yang kedua, kulit. Apakah kulit ketela boleh diberikan? Kulit ketela boleh diberikan, tapi sebelumnya disarankan direndam dulu dan dialirkan.
dengan air mengalir supaya bila ada racun di situ ikut keluar. Oke, jadi tidak sampai termakan si asam sianidanya ini. Yang ketiga yang menjadi catatan adalah berikanlah dalam kondisi segar, artinya jangan sampai kecut. Karena bila kita memberikan dalam kondisi kecut, Laskar Ngarit, produk ketela semuanya, bahkan ampas tahu, ampas dele, air kedelai sekalipun, ketika kita memberikan dalam kondisi kecut, ini akan berpengaruh pada keasaman lambung si sapi. Sehingga apa? Sehingga terjadi asidosis metabolisme. Jadi asidosis itu adalah perubahan secara mendadak pada darah atau pada tubuh secara umum yang disebabkan oleh suasana lambung yang seharusnya pH-nya itu 6-7 kemasukan asam sehingga menjadi sangat asam, Laskar Ngarit. Jadi prinsipnya boleh diberikan, kulit boleh dilakukan pengolahan, bisa direndam, bisa dialirkan, ya dialiri air dan bisa dijemur. Berikan dalam kondisi tidak kecut atau tidak asam. Siap? Laskar Ngarit beres-beres dimanapun Anda berada. Itu tadi 5 atau 6 pertanyaan dari peternak yang hari ini kita jaring dan kita putuskan untuk dijawab. Jangan lupa tetap dukung Sahabat Satwa TV dengan cara like, subscribe, komen, dan silakan berikan pertanyaan atau pengalaman hidup di kolom komentar. Dan jangan lupa please bantu share di grup-grup Facebook di mana Anda berada. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit beres-beres semangat.